Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Oktober 2024, Selasa, Pekan Biasa ke-30, disusun dan dibawakan oleh Frater Ricardiku SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak bisa dimungkiri bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah rangkaian proses. Dari satu peristiwa ke peristiwa lain, dari satu perhentian ke perhentian berikut, dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain. Semua kita berproses dalam poros waktu. Proses menjadi penting ketika kita punya kesetiaan dan komitmen untuk memaknai dan menghargai setiap peristiwa, setiap perjuangan yang datang silih berganti. Proses yang baik selalu membuahkan hasil yang baik pula. Yesus dalam Injil hari ini mengisahkan 2 perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon dan burung-burung bersarang pada carangnya. Yang kedua, kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat hingga kamir seluruhnya. Dari kedua perumpamaan ini, apa sebenarnya yang hendak Yesus katakan kepada kita? Kita semua tahu bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara benih lainnya. Namun ketika tumbuh, ia menjadi besar, menjadi pohon, bahkan burung-burung datang bersarang di atasnya. Biji sesawi adalah simbol dari ketekunan dan komitmen. Pertumbuhan sesawi menunjukkan bahwa potensi sekecil apapun bisa menjadi besar
apabila ditekuni dengan penuh komitmen. Begitu juga dengan ragi. Ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan serta membentuk aroma dan rasa sehingga roti yang dihasilkan empuk dan menggugah selera. Ragi hanya berfungsi kalau dicampurkan ke dalam adonan, sebab akan mengubah adonan itu dari dalam. Yesus menggunakan perumpamaan ragi ini untuk menunjukkan bahwa kematangan selalu berawal dari perubahan batiniah, disposisi batin. Itulah filosofi ragi. Dari perumpamaan tentang biji sesawi, kita disadarkan untuk tekun mengembangkan potensi-potensi kita. Kita perlu mengasahnya terus-menerus sampai pada titik maksimal. Ketekunan juga berarti bertahan dan siap terhadap tantangan dan tekanan, setia dengan proses dan kurangi protes. Orang bisa tekun kalau ia berkomitmen terhadap janjinya. Ia tidak terbuai ataupun menyerah saat menghadapi tantangan. Sama saudara dan saudariku yang terkasih, dari perumpamaan tentang ragi, hal yang mesti kita perhatikan adalah kalau kita ingin mengembangkan potensi diri, baiklah kita mengawalinya dengan mengubah keadaan batin. Caranya, kita harus mengubah cara pandang, memurnikan motivasi, menata perasaan-perasaan, serta memperkuat kehendak. Hal ini memang tidak mudah. Lawan terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengubah keadaan batin, hal-hal lahiriah seperti tutur kata, ekspresi, dan tindakan kita juga berubah, dan kita menjadi cerminan kehadiran Tuhan bagi sesama. Sesawi dan ragi dalam perumpamaan Yesus mengajarkan kita tentang menghasilkan kebaikan. Namun keduanya membutuhkan proses yang panjang untuk membawa pertumbuhan dan perkembangan dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Melalui hal-hal sederhana, kita bisa menemukan dan mengalami kerajaan surga dalam kehidupan ini. Sesawi dan ragi membutuhkan proses. Begitupun kita. Proses bertumbuh seperti sesawi dan proses mengkamiri adonan seperti ragi. Kristus mendambakan kita menjadi pembawa suasana kerajaan surga bagi sesama. Kita perlu menyadari, sudahkah setiap kata-kata dan tindakan kita membawa kegembiraan bagi sesama, atau menjadi seperti carang bagi burung-burung? Dan sudahkah kita memberi diri bagi sesama, berkorban seperti ragi dalam adonan, agar kehadiran kita tidak terasa hambar, melainkan penuh dengan sukacita. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati